warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sejak bugar, rajin belajar, tambah pintar. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran yang selanjutnya, Bapak mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nanti bagi yang namanya saya panggil, tunjuk jari ya. Aida Nur Syifa, Hadirah. Almira Fasti Yusnia, Hadirah. Aurel Nabila Yasmin. Hadirah. Hari ini kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk hari ini, dalam pembelajaran ini, kita akan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan tata urutan. Yang pertama adalah kalian bisa menegaskan makna peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menganalisis tata urutan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah memberikan argumentasi tentang pentingnya peraturan perundang-undangan. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Oke, pakailah. Siswa yang lagi ditilang, Pak. Siswa lagi ditilang. Oke. Nah, kenapa ini ditilang? Karena tidak memakai Kenapa? helm. Tidak memakai helm. Oke. Kenapa kita harus memakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Biar selamat. Oke, biar selamat untuk keselamatan. Ada lagi? Untuk apa lagi? Supaya tidak ditilang polisi. Apa yang kalian ketahui tentang peraturan? Oke, orang apa? Ketentuan yang harus dipatuhi. Ketentuan yang harus dipatuhi. Bagus, tepuk tangan buat Aurel. Peraturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi. Benar sekali. Peraturan adalah ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu itu harus atau tidak harus dilakukan, atau boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Oke, contoh nih, apa nih? Dilarang masuk. Dilarang masuk. Yang selanjutnya apa ini? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Apa itu peraturan perundang-undangan? Ada yang tahu? Kalau tadi peraturan itu ketentuan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan. Tahu undang-undang? Pernah dengar? Nah, Oke, apa itu undang-undang? Ada yang tahu nggak? Siapa yang buat peraturan perundang-undangan? Presiden. Apa lagi? Pemerintah. Dewan. Jadi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang membuat adalah pemerintah. Sampai di sini paham ya peraturan perundang-undangan? Siapa yang membuat? Pemerintah. Ada 3 unsur mutlak dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, berisi peraturan mengenai tingkah laku
kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang kedua adalah memiliki sifat Memaksa. di dalam peraturan memaksa, ya kan? Dilarang masuk, buang nasa, maksa banget. Nah itulah peraturan. Dan yang ketiga adalah memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya, ya kan? Bagi yang membuang sampah sembarangan didenda 1 miliar. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan perundang-undangan adalah seperti ini. Ini ada beberapa ya. Nah, sekarang Bapak kasih tugas nih. Bukunya dikeluarkan. Di sini yang di layar tertampil ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada TAP MPR, UUD 45, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada hierarkinya. Ada urutan dari yang paling atas sampai yang di bawahnya yang rendah. Nah, yang selanjutnya Bapak kasih tugas. Silakan kalian urutkan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Silakan Bapak kasih waktu. Ditulis di dalam buku, silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita lihat tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan tata urutannya adalah nah, ini dia. Ada yang benar nggak? Siapa yang jawabannya benar tuh? Salah semua? Gak ada yang benar nih? Salah semua? Kebalik? Mana yang kebalik? Tapi paling atas undang-undang semua? Iya. Oke, benar undang-undang semua. Paling bawah? Betul semua? Iya. Oke, betul semua. Yang tengah yang balik-balik ya? Iya. Nah, ini tata urutannya. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Dan yang paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten kota. Untuk mengingat-ingat, untuk gampang menghafalkannya, Bapak punya trik ini. Trik and tips, ya. Trik and tips. Kita nyanyi lagu Tombo Ati. Tahu lagu Tombo Ati? Dengarkan ya, saya pengen mencontohkan dulu. Tata urutan perundang-undangan nomor 1 UUD 45 nomor 2 MPR nomor 3 undang-undang atau perpu nomor 4 peraturan pemerintah nomor 5 peraturan dari presiden. Selanjutnya nomor 6 perda provinsi, perda kabupaten kota yang terakhir. Siapa yang membuat peraturan di bawah ini? Peraturan yang dibuat oleh daerah. Yang terlihat di sini adalah peraturan daerah kota. Nah, untuk apa ini? Kawasan tanpa rokok. Nah, lihat ini. Nah, dalam Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok, pelanggar diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Oke, kita lihat siapa ini? Nggak tahu. Siapa? Mario Dandi, ya benar. Ini Mario Dandi sama? Pacarnya Agnes ya. Nah, yang dianiaya betul. Mario Dandi ini melakukan pelanggaran hukum, di mana Mario Dandi terancam maksimal 12 tahun penjara. Dia dikenai pasal 355 KUHP ayat 1.
di mana penganiayaan berat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan yang kedua, ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, inilah fungsinya peraturan dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, untuk melindungi hak kita semuanya. Nah, yang selanjutnya seperti tadi yang ada di gambar, seperti yang ada di sini nih. Ini kan ada gambar, kemudian di sini ada kasusnya apa, kemudian pasal melanggar pasal berapa, gitu ya. Yang selanjutnya adalah tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Nah, di sini Bapak sudah bikin kelompok, sudah buat kelompok biar cepat lah ya. Ada Aida dan sebagainya. Hari ini silakan kalian setelah ini berkumpul dengan kelompok. Berkumpul dengan kelompoknya, kemudian apa yang dia bahas Pak? Ini dia. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian yang pertama, diskusikan dalam kelompok tentang tema yang telah ditentukan dan hubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Paham ya? Nah, sekarang berkelompok dulu, silahkan kalian berkumpul dulu. Tentukan pengemasan proyek dalam bentuk podcast, film pendek, poster digital yang di dalamnya memuat tentang peraturan yang dilanggar, ada sanksinya apa, kemudian usaha pencegahannya apa. Itu tugasnya. Nah, kalian nanti berdiskusi kalau berkelompok dengan temannya, menyusun rencana pembuatan proyek seperti pembagian tugas. Silahkan mau misalkan tugas nanti yang pertama nih, kelompok 1 membuat video podcast tentang tema hoax. Nah, kalian tentukan syutingnya mau di mana, yang bawa kamera siapa, kemudian kata-katanya bagaimana. Silahkan nanti kamu cari di internet, silahkan kamu cari literatur di mana saja, di YouTube atau di mana. Yang penting di dalamnya mengandung ini. Ada peraturan yang dilanggar, ada sanksinya, ada pencegahannya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kelompok 2 membuat film pendek tentang bullying. Silahkan kamu bikin film, silahkan buat narasi dulu, nanti di buku kamu berkelompok bikin narasinya seperti apa, siapa yang jadi objek bullyingnya, siapa pelaku bullyingnya, terus latarnya di mana, tempat syutingnya ya, di mana dan sebagainya. Terus jalan ceritanya bagaimana? Silakan nanti kamu buat. 1 minggu ke depan silakan nanti selesaikan. Kita ini sudah paham tentang tugasnya. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya. Silakan seperti yang tadi ini kelompoknya. Ya, silakan berkumpul. Izin bertanya Pak, iya. untuk podcast selain host, kameramen, dan narasumber itu ada lagi nggak Pak? Sebenarnya ditulis apa yang mau dibicarakan nih, yang diobrolin apa nih. Misalnya si Carisa jadi hostnya, nanti kamu tulis dari pembukaannya. Halo sobat, saya perkenalan saya Carisa gitu kan. Gitu ya, paham ya? Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjutkan, silakan. Bisa cari di YouTube atau di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, selamat datang sobat. Ada pria bahasa yang sering kita dengar nih, tak kenal maka tak sayang. Untuk hari ini kita akhiri pertemuan yang akan datang. Kita akan melanjutkan ke sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan nanti dipimpin doa terlebih dahulu, ketua kelas pimpin doa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Bapak akhiri sekian. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.